Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nazimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Idhahul Mubham, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Sebelumnya sudah dijelaskan terkait bagaimana tata cara menyusun kias iktironi. Nah, pada pertemuan kali ini akan dijelaskan terkait hal-hal atau bagian-bagian yang harus ada di dalam kias iktironi. Yang pertama, kias iktironi harus terdiri dari dua qadhiyah atau lebih. Ini yang pertama. Jadi kias iktironi itu harus tersusun dari dua qadhiyah atau dua proposisi minimal atau lebih. Yang kedua, dua qadhiyah itu ya. Yang kedua, dua qadhiyah di dalam kias iktironi harus mencakup salah satu hudud, 3 term. Jadi yang pertama itu kan ya, yang pertama ini yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Yang pertama, kias iktironi harus terdiri dari dua qadhiyah atau lebih. Tersusun dari dua qadhiyah atau lebih. Nah, dua qadhiyah yang menyusun kias iktironi ini harus mencakup 3 had atau 3 term. Had pertama disebut dengan haddul asghar. Had yang kedua disebut dengan haddul ausat. Dan yang ketiga disebut dengan haddul akbar. Ini yang harus dicakup di dalam dua qadhiyah. Apa yang dinamakan haddul asghar? Yang dinamakan haddul asghar adalah had atau term atau kata yang menjadi maudhu di dalam kesimpulan. Karena itu di dalam buku logika biasanya haddul asghar ini disebut dengan term subjek. Kenapa disebut dengan term subjek? Karena haddul asghar ini adalah had yang menjadi maudhu di dalam kesimpulan, di dalam natijah. Nah, apa yang dinamakan dengan haddul akbar? Yang dinamakan haddul akbar itu adalah had atau term yang menjadi mahmul di dalam natijah. Karena itu haddul akbar ini biasanya dikatakan sebagai term predikat. Kenapa disebut dengan term predikat? Karena haddul akbar ini adalah yang menjadi mahmul di dalam kesimpulan. Selanjutnya ada yang disebut dengan haddul ausat. Apa yang dinamakan haddul ausat? Haddul ausat ini adalah term atau kata yang disebutkan di dalam muqaddimah ya, yang disebutkan di dalam muqaddimah sura dan juga disebutkan di dalam muqaddimah kubra. Artinya term yang diulang-ulang disebutkan di dalam muqaddimah sura dan juga disebutkan di dalam muqaddimah kubra. Nah, haddul ausat ini di dalam natijah, di dalam kesimpulan ini tidak disebutkan atau dibuang. Nah, ini ya. Jadi yang kedua itu yaitu
dua proposisi yang tersusun, ya, dua proposisi yang tersusun atau dua qadhiyah yang menyusun qiyas iktiron ini harus mencakup tiga had, tiga term, yaitu haddul asghar, haddul akbar, dan haddul awsat. Kemudian dua qadhiyah yang menyusun qiyas iktironi ini disebut dengan muqaddimah surah dan disebut dengan muqaddimah kubro. Untuk menentukan mana yang disebut dengan muqaddimah surah dan mana yang disebut dengan muqaddimah kubro, yaitu qadhiyah yang mencakup haddul asghar itu disebut dengan muqaddimah surah. Sementara qadhiyah yang mencakup haddul akbar ini disebut dengan muqaddimah kubro. Contohnya seperti ini ya. Contohnya, al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Kesimpulannya yaitu al-alamu hadisun. Mana di antara dua qadhiyah ini yang menyusun qiyas ini yang disebut dengan haddul asghar, yang disebut dengan muqaddimah surah, bukan haddul asghar ya. Yang disebut dengan muqaddimah surah. Yang disebut dengan muqaddimah surah yaitu yang mencakup maudhu di dalam kesimpulan. Yang menjadi maudhu di dalam kesimpulan al-alamu hadisun yaitu al-alam. Nah, al-alam ini ada di mana? Yaitu ada di muqaddimah yang menyatakan al-alamu mutaghayyirun. Jadi al-alam mutaghayyir ini disebut dengan muqaddimah surah. Kenapa disebut dengan muqaddimah surah? Karena memuat maudhu di dalam kesimpulan. Kemudian qadhiyah, proposisi yang memuat mahmul di dalam natijah disebut dengan muqaddimah kubro. Yang menjadi mahmul di dalam natijah di dalam kesimpulan yaitu al-alamu hadisun, yaitu yang menjadi mahmul adalah hadis. Nah, hadis ini di dalam qadhiyah ada di kalimat wa kullu mutaghayyirin hadis. Jadi wa kullu mutaghayyirin hadis ini disebut dengan muqaddimah kubro. Kenapa disebut dengan muqaddimah kubro? Karena qadhiyah ini memuat mahmul di dalam natijah, yaitu memuat kata hadis. Jadi al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadis. Nah, ini disebut dengan qiyas. Sementara al-alamu hadisun ini disebut dengan natijah. Nah, al-alamu mutaghayyirun ini disebut dengan muqaddimah surah karena memuat maudhu di dalam natijah. Sementara wa kullu mutaghayyirin hadis ini disebut dengan muqaddimah kubra karena memuat mahmul di dalam natijah yaitu kata hadis. Ya, demikian ya terkait masalah hal-hal yang harus ada di dalam qiyas iktironi. Wa dzatu haddin asgharin surahuma wa dzatu haddin akbarin kubrahuma. Wa dzatu haddin asgharin, dan adapun yang memiliki had asghar ya, term subjek atau term menor, surahuma ialah muqaddimah surah muqaddimataini. Jadi qadhiyah yang memuat had asghar disebut dengan muqaddimah surah. Wa dzatu haddin akbarin kubrahuma, dan adapun yang memiliki had akbar atau term mayor atau juga disebut dengan term predikat kubrahuma ialah muqaddimah kubra, keduanya muqaddimataini. Dan qadhiyah yang memuat had akbar ini disebut dengan muqaddimah kubra. Wa asgharun fadzaka dzundiraji wa wasatun yulghaladal intaji. Wa asgharun, dan adapun had asgar fadzaka maka ialah adapun asgar dzundiraji ialah yang memiliki indiraj, ketercakupan. Jadi had asgar ini ya harus tercakup oleh had akbarnya. Wa wasatun, dan adapun had ausat atau haddul wasat
yulga ialah dibuang apa wasat ladal intaji saat melahirkan kesimpulan. Jadi haddul ausat di dalam kesimpulan ini tidak disebutkan atau dibuang. Kita baca syarahnya. Wal muraduh dan adapun yang dimaksudkan bil muqaddimati surah dengan muqaddimah surah premis minor al mustamilatu ialah muqaddimah yang mencakup alal haddil asghari atas had asghar, term menor atau term subjek. Apa yang disebut dengan hadul asghar? Alladzi yang huwa adapun alladzi yaitu hadul asghar maudhu'un natijati ialah subjek kesimpulan ya. Yang menjadi subjek atau yang menjadi maudhu di dalam kesimpulan. Kal alam mutaghayyirun seperti lafaz al alam mutaghayyir fil misalil mutaqaddim di dalam contoh yang lalu. Jadi al alam di dalam kesimpulan ini menjadi maudhu. Ya, jadi menjadi maudhu al-alamu hadisun di dalam kesimpulan menjadi maudhu. Nah, muqad atau qadiyah ya, proposisi yang memuat al-alam ini disebut dengan muqaddimah surah. Jadi al-alamu mutaghayyirun ini disebut dengan muqaddimah surah. Wabil kubro dan yang dimaksud dengan muqaddimah kubro al mustamilatu ialah yang mencakup alal haddil akbari atas term mayor atau term predikat. Apa yang dimaksud dengan al haddul akbar? Alladzi yang huwa adapun alladzi mahmulun natijati ialah mahmul kesimpulan. Artinya lafaz yang menjadi mahmul di dalam kesimpulan, yang menjadi predikat di dalam kesimpulan. Kakullu mutaghayyirin hadis. Kakullu mutaghayyirin hadis. Nah, al hadis di dalam kesimpulan ini menjadi mahmul. Al alamu hadisun, hadisun ini menjadi mahmul di dalam kesimpulan. Nah, qadiyah atau proposisi yang memuat mahmul di dalam kesimpulan ini disebut dengan muqaddimah kubra. Sehingga kullu mutaghayyirin hadis ini disebut dengan muqaddimah kubra. Wal mutakarriru dan adapun yang berulang-ulang bainal haddil asghari di antara had asghar wal akbari dan akbar yusamma ialah dinamakan apa al mutakarrir haddan awsata pada had awsat. Wa huwa dan adapun had awsat alladzi ialah yang yuhdhafu dibuang apa alladzi inda akhdin natijati saat membuat kesimpulan. Jadi yang dinamakan haddul asghari, haddul ausat itu adalah had yang disebutkan di dalam muqaddimah surah dan muqaddimah kubra. Dan di dalam kesimpulan haddul ausat ini dibuang, tidak disebutkan. Kal mutaghayyiri seperti lafaz al mutaghayyir fima di dalam contoh taqaddama yang telah lalu apanya. Jadi al alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadis. Nah, mutaghayyir ini disebut dengan haddul ausat. Kenapa? Karena al-mutaghayyir disebutkan secara berulang, disebutkan di dalam muqaddimah surah dan muqaddimah kubra. Nah, kesimpulan dari kias ini, dari al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyirin hadis, kesimpulannya adalah al-alamu hadisun. Nah, di dalam kesimpulan al-mutaghayyir ini tidak disebutkan atau dibuang. Faqaulul musannifi maka adapun perkataan musannif wa asgharun fadza kadun diraji yustagna anhu biqaulihi ialah dianggap cukup anhu dari qaulul musannif biqaulihi apa dengan perkataan musannif wa ma minal muqaddimati sura. Ada di contoh sebelumnya kan wa ma minal muqaddimati sura fayajibun dirajuha fil kubra. Nah, ini kan. Sebelumnya ada bait seperti itu. Nah, perkataan wa aswarun ada kadun diraji sebenarnya ini sudah diwakili dengan bait wa maminal muqaddimati surah. Tidak disebutkan bait ini yaitu wa aswarun ada kadun diraji ini sudah tidak masalah ya.
karena sudah diwakili oleh bait sebelumnya. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.